Pertanyaan gue, giginya segede apa? Iya itu kan. Kan dia kecil banget. Terus gigi 25.000 di dalam mulutnya yang kecil itu, giginya sekecil apa? Iya gue penasaran Gue juga nggak tahu sih karena Tadi nggak kan pernah lu, ngitung. tadi sore lu bilang ada siput. ya? ada siput, mau gue ambil. Terus kita bedah gitu. Wah, jangan. Lebih Baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Bye Maggie Z. Rela, aku relakan. Udah, cukup. Nggak boleh banget sih. Dia nggak rela. Kesel deh. Main gitarnya amatir ya, Wak? Amatir. Biarin lah, usaha juga namanya. Kita belum menyapa. Oke. Hai teman-teman. Ketemu lagi kita di Oleh-oleh. Obrolan leha-leha. Santai kuy. kuy. Yohoi. Alasannya, kenapa kita buka dengan lagu dari Maggie Z? Karena Katisa baru aja operasi gigi. Oh iya, kita mau ngomongin itu sih ya. Oke, kita mau ngebahas- berbagi Ya, berbagi. pengalaman gitu kan. Kemarin gimana kejadiannya? Ntar dulu, pertanyaan gue dulu dong. Apa? Gue tirusan gak sih? Loh, kagak. Nggak ngaruh ya. Kan katanya kalau misalnya dicabut gigi gerahamnya itu kan jadi tirusan, katanya gue ngacak enggak. Ini kayak pasca operasi deh kayaknya, masih efek pasca operasi deh. Enggak sih, maksud lo bengkak banget pipi gue, sialan. Oke, gimana? Kemarin kan lu lama tuh sempet break tuh. Iya, jadi kan ini juga ketunda ya, jadi ya. Iya, jadi, kita sempet pending seminggu ya syutingnya. tapping oleh-oleh tuh jadinya ke pending seminggu gara-gara ya itu harus operasi kan. Jadi tuh ceritanya awalnya banget, tapi tuh gigi tuh ternyata emang suka dianggap sepele. Iya. Tapi sebetulnya lu kalau sakit gigi itu bisa kemana-mana. Parah cuy. Dan banyak banget syaraf yang ada di gigi ini loh. Kemarin pas lu sakit Yang kan, kemana-mana. kan awalnya tiba-tiba efeknya gimana? Pertama gimana, terus sampai merembet kemana? Lu ceritain. Jadi tuh awalnya gue tuh bengkak tuh di gigi kanan bawah, ya kan bengkak. Gue ke dokter gigi dong. Oke. Pas lihat, oh ini impaksi cenah gitu. Impaksi itu apa? Impaksi itu maksudnya kalau gigi Infeksi. gigi bukan. Oh, bukan. Kalau gigi geraham kita itu tumbuhnya itu nggak normal, Oke. gitu, atau rahang lo terlalu kecil, dia nggak akan bisa tumbuh maksimal. Oke. Itu namanya impaksi istilahnya. Punya Jadi, gua gitu tuh. nah harus dicabut kan? Lo udah cabut belum? Gua nggak, kiri kanan gua numbuhnya ke depan, nggak ke atas. Iya, ke depan. miring kan Iya. berarti. Itu lo nggak disuruh cabut. Enggak. Gua nggak pernah ngerasain efek negatif apapun sih Tapi sampai saat waktu lo ini. periksa, Gua nggak pernah periksa. oh ya udah jangan periksa, kalau Iya. periksa lo suruh cabut pasti. Nah itu Paling bersih-bersih gigi doang kan. susah kan. Iya, iya. Nah kenapa dia bengkak? Karena gigi geraham yang paling belakang itu emang agak sulit dibersihin kan. Gitu, maksudnya kayak kalau pakai sikat gigi juga nggak bisa gitu, susah. Akhirnya harus dicabut gitu. Tapi coba dia bilang, karena waktu itu gue kayak ke kliniknya, kayak puskesmasnya lah gitu kan, itu urusan bedah gigi kalau cabut kan. Jadi dirujuklah ke rumah sakit. Akhirnya gue ke rumah sakit. Begitu dicek di rumah sakit, ternyata menurut dokter yang di rumah sakit, yang impaksi itu bukan cuma yang kanan bawah, tapi dua atas juga sama yang bawah yang sebelah kirinya juga. Empat-empatnya impaksi? Iya. Wah, parah banget tuh. Karena katanya rahang gue kecil banget, gue tuh mungil. Semungil itu. Gemes gitu kan, gue itu anaknya mungil. Jadi katanya, iya nih rahang lo tuh mungil kecil, jadi itu nggak bakal bisa tumbuh, jadi harus dicabut. Nggak ada space lagi, udah penuh ya? Nggak ada space lagi, udah penuh. Dan kalau nggak dicabut, dia akan neken gigi-gigi yang lain gitu, dan jadi ngerusak gigi yang lain. Padahal gigi lu kecil-kecil ya? Kan gue tuh Yang imut, bawah. Oh, iya. Iya kan? Gua Lu salah lupa. bikin statement, Iya sorry. kan? Nah itu kalau terus itu jadi, lu suka pusing nggak? Nggak pernah. Nah gue tuh suka pusing-pusing, dia bilang juga bisa dari situ gitu, karena dari 4 gigi gue yang neken itu tuh emang bisa pusing, karena banyak syaraf itu yang tadi gue bilang. Iya. Gitu. Terus lu sakitnya sampai kayak gimana? Kemana-mana gitu? Pusing, kan gue kadang-kadang suka pusing, cuma gue pikir kan itu hal lain gitu loh, ternyata ini bisa dari sini, kata dokternya gitu. Ayo kalau gitu sekarang di foto dulu gitu, foto panorama gitu kan. Foto lah, gue foto. Pemandangannya bagus tuh? Bagus banget sih, kayak deretan gigi gitu kan, panorama. Terus? Nah pas udah selesai di foto, dilihat lagi sama dia, ternyata gue yang harus dicabut bukan 4, Ada? 6. Hah? 6? Apaan lagi 2? Karena katanya ada 2 gigi
Dia bilang sih ini ada sebutannya lah, istilah Ah. medisnya tuh ada, tapi susah lah namanya, panjang dan bahasa Latin gitulah. Dia ibaratnya gigi ekstra lah gitu. Oke. Tapi dia bilang tapi kalau gigi ekstra itu harusnya sih cukup besar. Nah, ini gua kecil banget katanya. Apa ini gigi susu ketinggalan ya? Kayak gitu. Di dalamnya. Enggak Di ujung, di salah- di tengah ya, maksudnya di atas, agak di pinggir gitu tapi nggak ke ujung gitu. Ada 2. Jadi sepasang juga kiri kanan. Nah, itu dibilang kalau nggak dicabut nanti akan masalah juga jadinya. Jadi itu harus dicabut juga sih 2 gigi itu. Jadi 6 totalnya. Sekaligus cabutnya. Nah, gue dikasih pilihan waktu itu. Gue tuh kan penakut Ah. sama dokter gigi, kan takut banget ya. Gue kalau kayak lagi nemenin nyokap gue ke dokter gigi aja tuh denger suara bor gitu kan. Ngilu ya? Ngilu ya? Kayak aduh. Ya, lu gitu gak sih? Ngilu gue. Kayak emang kebanyakan orang kan gitu ya takut. Nah, terus gue dikasih pilihan. Ah. Lu mau bolak-balik cabut 1 atau 2 gitu, atau lu mau cabut sekaligus 6. Cabut massal ya? Iya kan? Tapi kalau cabut 6 itu sekaligus harus bius total. Gitu. Terus lu akhirnya milih yang mana? Gue bius total lah biar sekali kerja gitu nggak deg-degannya Oh, jadi bolak-balik. semua? Semua. Terus prosesnya kayak gimana tuh pas lu eksekusi? Gue kan gigi nggak gitu? belum pernah operasi bius total kan Ah. sebelumnya kan gitu. Jadi ternyata kalau operasi, nah ini mungkin buat informasi juga buat teman-teman Iya, gitu kan. buat teman-teman Karena gue yang juga baru dengar. tahu ketika gue ngejalanin itu. Ternyata kalau mau melakukan tindakan operasi bius total itu lu harus kayak keliling poli gitu loh. Berapa poli yang lu puter? Yang udah pasti tuh 2. Penyakit dalam Oke. sama penyakit dalam atau internis ya, Ah. sama anestesi. Itu kenapa harus ke internis? Karena dia harus tahu kayak lu ada masalah nggak misalnya karena lu harus tes darah lengkap, jadi kan dicek maksudnya kolesterol lo, gula darah lo, terus tekanan darah lo, itu semuanya harus diambang normal gitu loh. Nggak boleh kalau di atas itu lo harus benerin itu dulu baru lo boleh ngelakuin operasi. Itu gue juga baru tahu. Takut hemofilia ya? Begitu Ya dicabut. Allah, serem ya, nggak berhenti nggak ya. berhenti darahnya, serem nggak ya Allah. Nah terus sama anestesi, nanti dari anestesi atau internis dilihat lagi nih kan lo harus sama lo harus foto toraks, lo harus foto dada gitu loh, ronsen. Nah nanti ronsennya dilihat kalau misalnya ternyata jantung lo itu kelihatan ada kelainan gitu, paru-paru lo apa gitu, jantungnya mungkin kayak ada pembengkakan atau paru-paru lo tuh ada bintik-bintik yang nggak normal kayak gitu, Ada flek. itu harus dibenerin dulu, baru lo boleh operasi. Oh, prosedurnya Gitu. lumayan ya? Lumayan ketat ya? Iya. Nah kalau misalnya ada masalah dengan jantungnya ya lo harus ke poli jantung, berarti lo benerin dulu. Ada masalah di paru-paru ya lo ke poli paru-paru dulu, benerin dulu. Padahal gitu. cuma mau ngurusin gigi tapi kemana-mana ya? Iya, karena ternyata gitu. Ternyata kalau mau operasi pakai bius total itu tuh begitu. Beda sama kalau bius lokal. Iya. Kayak gitu. Nah akhirnya gue ke internis sama ke anestesi. Untungnya foto ronsen gue aman. Gitu. Jadi gue nggak perlu ke paru-paru ataupun ke jantung. Tapi dari situ ketahuan ternyata gue hipertensi. Wow. Iya, Tinggi. darah tinggi gue. Gue tuh waktu pas ke internisnya itu tekanan gue itu 185 per 130 cuy. Normalnya berapa sih? Normal tuh 100 per 80 per 90. Berarti lu Ya 80 90 lah. Lu 180. 185 tuh tinggi 185 banget. tinggi Iya. banget. Per 130 apa 120 gitu. Terus disuruh Tinggi turunin banget. dulu itu? Lah ya iya, harus dulu. Jadi dibilang, Oke, lu obat. Jadi gue di resepin obat. Jadi gue harus terapi, ya maksudnya terapi dulu, maksudnya minum obat dulu itu berapa waktu gitu sampai nanti tekanan darahnya udah turun, baru gue boleh apply lagi. Ibaratnya kayak ngusulin lagi nih gitu, Pak saya mau operasi nih Pak. Gitu. Tapi gara-gara lu ngurusin gigi ketahuan ada penyakit lain. Ketahuan ternyata. Lu kalau nggak ketahuan, lu makin terus makin tinggi pembuluh pecah cuy. Iya serem ya Wak. Amit cuy. Nyokap gue itu juga ketahuan hipertensi gara-gara mau cabut gigi. Oh. Baru ketahuan juga. Terus? Terus kan cek darah lengkap, kita kan jarang ya. Harusnya kita rutin lah ya. Iya. Sebenarnya sih idealnya gitu. Cuma kan kita jarang. Nah, gue kan juga jarang banget gitu. Terus karena itu kan harus cek darah lengkap tuh gitu. Ketahuan tuh jadinya tuh bintang-bintang ya kan. Lu terakhir kapan cek darah lengkap gue tanya? 2 bulan lalu deh kayaknya. kok Enggak rajin darah sih? lengkap, enggak darah lengkap. Gue cuma ngecek gula darah sama kolesterol. Oh yang pakai alat Ya, yang yang ditusuk ujung Iya. jarinya gitu ya. Yang ditusuk saking jarinya gue tebel tuh sampai 3 kali tusuk baru tembus. Kapalan ya lu ya? Kapalan gue kan main gitaris bro. Oh, gitaris, lebih bro. baik sakit. Iya gitu. Jadi cek darah lengkap, ketahuan tuh kan gitu. Udah setelah gue udah normal tekanan darahnya baru gue boleh apply lagi gitu, minta jadwal operasi.
terjadilah. Tapi nggak ada penyakit lain selain Nggak sih, hipertensi itu. alhamdulillah sih. Udah ya, aman ya. Hipertensi itu Nah, doang. terus di proses operasinya gimana nih? Lu sadar gak? Lu nggak Ya sadar nggak sadar lah, gue gila kalau sadar mah gue Total. gak kuat. Gila sakit banget kali 6 gigi lo dicabut, Tapi gusi lo di black gitu kan. Tapi sebelum fase lu pingsan itu nih di anestesi nih, Oh iya, ya kan? Lu gimana? Lu share dong pengalaman lu gimana ngerasain meja operasi itu. Mudah-mudahan ya teman-teman semua nggak perlulah ya melakukan prosedur operasi apapun itu gitu ya. Gue juga Iya, jangan sehat-sehat semua, gue juga jangan lagi gitu. Cukup yang pertama dan terakhir. Cukup pertama terakhir gitu. Karena rasanya tuh nggak enak banget. Lebih kepada ketidaknyamanan kali ya, Wak ya. Karena kan lu kalau jadi gini, kalau gue ya, Iya. gue nggak tahu ya, mungkin beda rumah sakit, mungkin beda prosedur ya, gue nggak tahu. Tapi kalau di rumah sakit yang gue dikerjain di situ, itu jadi lu tuh dibawa masuk nih ke ruang operasi, tapi belum ruang operasi gitu, maksudnya Oke. kayak lobinya lah gitu kan. Nah di situ lu disuruh ganti baju kan, disuruh ganti baju pakai baju operasi, terus lu ditensi lagi. Nah baju operasi itu kan tipis ya, Wak. Terus Iya. gue dapetnya warna putih, bukan Wah, warna hijau, Wak, gitu. transparan Jadi dong. kan kayak nggak transparan banget sih, cuma kan nggak nyaman ya, kayak berasa insecure ya. insecure, kayak berasa telanjang gitu Insecure, kan. insecure. Gue gitu. Terus udah gitu kan, udah gitu terus gitu. Bentar, isinya cowok-cowok apa cewek-cewek dokternya? Ada cowok ada cewek susternya. Iya. Oh iya, satu lagi nih informasi nih ya buat teman-teman Iya. ya gitu. Kalau kita perempuan gitu, itu kalau kita perempuan dan kita akan melakukan tindakan operasi baik bius lokal maupun bius total, itu kita berhak untuk minta salah satu perawat di atau dokter gitu di dalam ruang operasi itu perempuan. Salah satu. Ya maksudnya kita harus boleh, itu kita berhak minta. Pokoknya harus ada yang perempuan ya. Oke. Di dalam apakah dokter, mungkin kalau emang kita dokter bedahnya emang udah perempuan Iya. ya udah gitu kan, atau misalnya dokter anestesinya lah gitu, atau perawat anestesinya atau perawat dokternya, pokoknya harus ada yang perempuan di Biar ada yang jagain. Iya, kita berhak minta itu. Gitu. Jadi kita berhak minta itu di depan. Kalau kita perempuan kita berhak minta itu ya, gengs gitu. Oke. Berarti kalau gitu aku minta perempuan. Salah. Enggak, Aku minta. lu gak ada hubungannya. Kenapa lu laki lu minta perempuan? Salah. Saya minta laki-laki. Tapi bener, lebih gak enak lagi kedengerannya. Geli, Wak. Saya laki-laki, saya minta laki-laki, lebih gak enak lagi, Wak. Rasanya. Ya udah gitu, terus kayak gimana sih lu kayak berasa seonggok daging gitu kan di Ya, atas yang tempat lunglai tidur, ya? yang lunglai gitu. Udah habis dari situ gue dibawa masuk ke ruang operasi gitu kan. Semua udah pada pakai masker gitu-gitu Oke. kan. Terus kayak yang dimonitor nit gitu-gitu. Deg-degan sih gitu. Terus gitu dokter yang kayak, "Wih, santai aja dong." gitu. So asik ya? So asik gitu. Terus udah gitu gue ditanya-tanya gitu, "Mbak, coba sebutin ya namanya, bener nggak nih Nurtiza Radia?" "Iya bener." Gitu. "Iya bener, ini hari ini kita akan melakukan tindakan operasi ini." "Iya bener kan?" Gitu. "Iya bener." Terus udah gitu mbaknya sekarang tensinya segini ya gini. Toto hilang ya? Hilang gue. Jadi gue jawab tuh pertanyaan yang berikutnya, gue gak jawab, gue udah hilang aja. Jadi kemungkinan itu cuma Kayak, buat ini ya, kayak iya, mengalihkan kayak perhatian lu ya, gitu. biar lu relax ya. Gitu kayak Saking ditanya-tanya, relaxnya. iya, hilang, udah gue nggak tahu apa-apa. Nah, yang pas dibangunin sih lucunya. Jadi pas gue, jadi kan lu kalau misalnya operasi itu kan dokter anestesi itu nggak akan tenang sebelum si pasiennya sadar dong ya kan, karena kan tanggung jawabnya di dia. Nah, gue tuh dibangunin, gue ngerasain bahu gue tuh ditepuk lembut lah gitu, pelan gitu. Terus ada suara, "Mbak." Ini pertama masih lembut. Iya lembut tuh, Mbak, udah selesai ya kita gitu. Udah selesai nih operasinya, Mbak, gitu. "Yuk bangun yuk." Gue denger dan gue ngerasain tepukan itu di bahu gue. Tapi lu tau nggak yang gue rasain apa? Apa tuh? Ini enak banget cuy, gue nggak mau bangun. Ntar dulu, gue masih mau tidur nih gitu. Bentar, ini enak karena banget. lu tidur atau enak yang lain nih? Enak tidur gitu. Jadi di situ gue kayak baru setelah itu gue pikir, pantesan ya, Wak, banyak orang-orang yang nagih ya. Enak banget, ngefly enak gitu. Oh, ngerti jadi nggak sih lo? ini efek anestesi itu. Iya, Wow. gitu. Enak banget, kayak gue nggak mau melek. Itu sensasinya kayak gimana, lu bisa? Wah, gue nggak bisa Bisa gambarin ya? kata-kata, men. Pokoknya enak banget, kayak lu nggak mau melek, udah. Tapi lu enak banget, kayak lu lagi tidur, enak banget dibangunin, lu kan kesel. Jadi kan gue denger, tapi gue nggak mau melek gitu, rasanya gue nggak mau melek gitu. Jadi gue diem aja, gue nggak melek gitu. Pantes pada banyak yang ini, Wak. Banyak yang Iya, banyak yang nagih. Nah, Dibius ya, mungkin Bu? karena Obat nggak, bius. iya, obat-obatan lah ya yang bikin ngefly gitu. Nah, karena mungkin gue nggak bangun-bangun, jadi makin kenceng kan ditepuknya. Iya. Mbak, sampai diguncang-guncangin gitu. "Mbak, ayo Mbak, bangun Mbak, sadar Mbak udah." Terus tau nggak gue ngapain? Lu ngapain? Gue gitu. Galakan lu ya? Kayak lagi tidur enak dipaksa bangun, kesel nggak lo? Kayak berasa di rumah ada yang gangguin lu tidur. Iya.
Anjir. Lah gue gitu. Gila. Tau Terus gak sih? banyak gimana? Susternya gimana? Ya udah, yang penting maksudnya udah sadar Oh, udah nih sadar. orangnya gitu. Udah baru gue dibawa lagi tuh, dibawa keluar ruang operasi. Kan biasanya kalau udah selesai operasi lo dibawa keluar ruang operasi, lo nggak langsung dibawa ke kamar rawat, lo ditaruh di ruang pemulihan istilahnya gitu. Lo di situ dulu biasanya sekitar sampai 2 jaman, baru habis itu lo dibalikin ke ruang rawat. Terus gitu. lu dari masuk ke ruang rawat itu berapa lama lu sampai bener-bener sadar total? Kata yang kan gue ditungguin sama Hani tuh, Ah. kakaknya Miss Wartawati Oh, tuh, oke. Miss Si Hani. Miss siapa? Miss Hani. Hani. Oke. Dia yang nemenin gue tuh. Kayak denger dipanggil-panggil ya. Oh, Wak, ya nama Allah. gue. Lu cari Ada datang ya, Wak. Lu cari penyakit. Ih, udah disediain Iya. loh gelas buat saya. Lu Pak, ini kosong. Jadi ini sebenarnya bukan disediain buat lo, ini pajangan. Enggak, ini Taruh. properti kita. Taruh. Ada kali airnya Ada. hilang, Ini gitu biasa kan. kalau datang rusuh nih anak Iya. nih. Jadi membawa berita apakah Miss Wartawati? Iya, tadi lagi denger-denger abis operasi gigi. Gigi. Heeh. Yang jagain gue kakak lu. Iya. Terus ini muka operasi juga nggak? Tirus ya? Lancip dagunya. Kalau lancip tuh mungkin karena agak kurusan. Mungkin agak kurusan. Lo orang gue 5 hari nggak ngunyah. 5 hari nggak ngunyah. Hah? Jadi Bisa lu 5 hari nggak ngunyah ya? Kesiksa sih, Wak. Wih, survive lu. Kesiksa banget, Wak. Beneran. jadi seperti biasa saya mau membawakan fakta yang ada. Tentang gigi. Iya. Tapi kan percaya belum tentu. Oh, belum tentu. Kebiasaan. Iya. Yang Ya penting udah. ada dulu faktanya. Ya, jabarin dulu deh. Coba Oke. diungkapkan. Ungkapkan. Jadi gini, kalian tuh sadar nggak sih kalau misalkan lagi makan itu biasanya ngunyahnya di gigi kanan apa gigi kiri? Di kiri. Gue kanan. Dulu gue di kanan. Sekarang gue pindah ke kiri. Kenapa? Gue biasa di kanan. Gue kidal sekarang. Oh Hah? iya. Emang orang bisa dari nggak kidal terus jadi kidal? Dulu gue tangan kanan, sekarang tangan kiri. Kenapa sekarang bisa jadi kidal? Lagi pengen aja. Oh bisa gitu ya, hebat ya dia. Iya. Oh, tapi gini, berarti lo dulu di kanan. Dulu di kanan. Ketika lo pakai tangan kanan. Gigi gue pecah pindah ke kiri. Oh. Dulu. Berarti gara-gara sumbernya gara-gara giginya pecah jadi Ya, kidal. jadi kebiasaan makan di kiri jadinya. Oh, kalau kidalnya tangan kanan tangan kiri karena ini pernah tangan kanan cedera, jadi gue nggak bisa pakai, jadi gue pakai tangan kiri. Jadi bisa kiri gue. Jadi kiri kanan bisa. ACDC. ACDC ya, Wak. Gue cebok aja kiri kanan. Bisa. Luar biasa. Jadi sesuai nih ya. Jadi berdasarkan fakta yang ada, biasanya kita tuh kalau makan pakai tangan kanan otomatis ngunyahnya tuh cenderung di kanan. Tapi kalau misalkan kidal, makannya pakai tangan kiri, cenderung ngunyahnya di kiri. Oh, gitu. Ih, berarti lu bener ya? gitu. Pindah ya? Tadinya lu kanan kan, Iya. lu ngunyahnya di kanan Iya. juga. Terus ketika lo jadi kidal, lu ngunyahnya cenderung di kiri. Di kiri, Wak. Bener ya, Wak? Bisa. Wah, bener nih. Wah, kali ini terpercaya, ada buktinya. Ada terpercaya. buktinya. Sama-sama cedera pindah ke kiri. Ada buktinya, ada buktinya. Oke. Terus nih kalian kalau misalkan sikat gigi biasanya ngitung nggak berapa lama? Gue ngitung. Lu ngitung? Ngitung gue. Gua 2-3 menit lah gua. Gue ngitung 2 menit biasanya. 2 menit. Heeh. 2 sampai 3 Oh, menit. berarti kalian benar sikat giginya. Soalnya rata-rata orang itu sikat gigi 45 sampai 70 detik. Oke. Nah, tapi idealnya menyikat gigi itu emang 2 menit sampai 3 menit Wih, gitu. Jadi bener, bersih ya, nggak ada karang-karang gigi ya, Wak, gitu. Tapi kayaknya tetap deh setiap periode berapa bulan sekali kita harus ke dokter gigi deh ngurusin. 6 bulan ya kalau nggak 6 salah, bulan 6 sekali 6 biasanya. bulan, iya. Soalnya tetap ada sela-sela yang nggak kejangkau Betul, kan. itu tetap Iya, sekarang gigi tetap iya, ada sih, benar. harus dibersihin. Nah, kalau misalkan fakta berikutnya ini, kalau manusia itu kan punya 32 gigi ya kalau orang dewasa kan. Nah, kalau anjing itu punya 42 gigi. Ngitungin nggak Lu gigi kan anjing? Lu kan punya anjing. Coba Anjing hitungin berapa? tuh Shadow. 42 gigi. Mana Coba Shadow, ompong Shadow. anjing gue. Lu cek tuh Shadow bener nggak 42 Oh, udah giginya? tua ya, Wak? Udah tua ompong. Udah pernah copot dia? Pernah. Jadi dia tuh Oh. tarung sama dulu gue punya French Bulldog. Jadi dia lagi berantem gitu, gigit-gigitan gue pisahin kan. Pas gue pisahin giginya copot cuy. Copot. Taringnya panjang loh segini ternyata. Emang iya. Copot. Gigi kita juga kalau ditarik Berarti juga sekarang panjang. anjing lu udah nggak ada giginya? Ada sih, cuma ya gitu minimalis. Nggak 42 berarti Oh. dia. Nggak 42. 41. Paling 15 lah di bawah 20. Gila kali banyak banget dia udah copotnya. Ntar gue cek lagi Oh, ya. iya. Oke. Dihitungin ya, Wak, rajin. Yang gitu. udah pernah copot itu sekitar 8 deh.
Yang depan udah habis, atas bawah. Ya Allah, lama-lama dimakan bubur juga. Oke. Nah, Fakta berikutnya. fakta berikutnya kucing punya 30 gigi dan babi punya 44 gigi. Babinya Nggak usah nunjuk. Babi ya kayak babi. Refleks. Gak sopan ya. Sopan. Gua nyanyiin juga nih. Enggak, sebenarnya nggak niat nunjuk tapi otomatis gitu loh ya. jarinya. Kurang ajar. Emang biang kerok kalau dia nongol nih. Oke. Ya, Next. terus itu siput itu menurut kalian giginya ada berapa? Nggak, kalau kita lihat sih nggak ada gigi ya. Nggak punya gigi. Nggak punya Siput gigi. kan mulutnya cuma kayak setitik doang gitu. Iya, dia kan kecil terus udah gitu kan. Kayak Udah gitu ompong kan. gitu Iya, kan. Iya, Ompong sama ada gitu ya. giginya. Orang mulutnya aja nggak kelihatan. Iya. Berdasarkan fakta yang ada, siput itu punya 25.000 gigi. Wow. 25.000 gigi bahkan bisa lebih. Masa? Gila lebihnya lebih gitu. Lebih gitu. Jadi harus lebay karena banyak Wak giginya Wak. Pertanyaan gue giginya segede apa? Iya, itu kan Kan dia kecil banget. Terus giginya 25.000 di dalam mulutnya yang kecil itu. Giginya sekecil apa? iya gue penasaran gue. Gue juga nggak tahu sih karena Tadi nggak kan pernah lu- ngitung. tadi sore tapi lu bilang beneran ada siput. ada ya? Ada siput mau gue ambil. Terus kita bedah gitu. Wah, jangan lah ya Allah. Kasihan tuh siput. Gak dibedah, coba kita lihat aja. Gue penasaran. Put-put nganga dong. Iya. Penasaran gue. Terus ngitungnya sampai 25.000 tuh Ya, kayak PR juga sampai ya. besok pagi Iya. lah ya Lu deh, selesai. hitung deh. Aduh, gue sih nggak yakin dia punya gigi. Gue kan karena kan data dari si Miss Warta-Warti Belum ini kan tentu terpercaya. belum tentu terpercaya. Kan tapi boleh di cross check Coba, loh. ntar kita teman-teman. cross check Di ya. cross check. Di cross check ya. Bener nggak tuh Fakta yang siput punya ada. 25.000. Ntar gue cari di YouTube, biasa ada video yang mikro makro gitu yang Oh iya. buat sampai lu bisa lihat detail. Kalau dapat kasih gue linknya ya. Iya, Gue pengen iya, lihat tuh iya. gigi Ntar siput gua kayak lihat, apa ntar aja gua 25.000. Nah, terus kalau paus biru nih yang gede ya kan, mamalia terbesar di dunia, itu menurut kalian tuh giginya ada berapa? Nah itu sih mungkin kalau 2.500 gigi ya kan. Wah, kalau itu banyak banget tuh giginya, gue Ini rasa gede tuh gede banget cuy, gede. Nganganya juga Hah? Nggak ada. Berapa? Serius nggak ada gigi? Gak ada gigi. Nggak ada. Paus biru nggak punya gigi. Oh iya, dia kan makannya plankton, nggak perlu ngunyah. Makanan nggak utamanya punya itu gigi. udang-udang kecil jadi langsung telan nggak Langsung pakai telan. ngunyah. Plankton gitu. Iya. Disirup aja gitu ya, Wak. Iya. Nggak ada. Tapi kita kira ada gigi ya? Kan soalnya gede banget mulutnya aja kalau nganga kan. Iya. Ngok gitu kan. Iya, nggak ada gigi. Itu badannya lebih gede dari mobil. Iya. Dia kalau punya gigi segede apa ya, bro? Iya, makanya gue pikir Nggak kalau ada dia sih. 2.000 Sebenarnya nggak ada giginya. Iya, Tapi nggak ada gigi. Kalau nggak ada- punya, gue kalau ngebayang segede punya, apa. Segede apa ya, Wak? Kita kalah gede kali ya. terus kayak gitu dia nggak punya gigi aja gede banget ya, Wak. Iya, Gimana dia pada punya gigi. Makin serem ya, cuy. begitu nganga, oh giginya gitu, ih serem juga. Oke. Nah, Menarik. Iya, iya kan? Faktanya menarik. Iya kan? Tumben lu. Gila lu. Luar Keren biasa lu. ya fakta-fakta dari saya ya. Iya. Gak sia-sia datang dia. Sia dia Datang dia. Heeh. Nah, terus ini fakta yang terakhir nih ya. Apa tuh? Gigi yang paling mahal. Gigi emas, ada berlian. Sekarang juga kan ada yang berlian ditanam gitu Yang di kayak gigi. rapper ditanam ya. Heeh. Di gigi ya. Gigi yang paling mahal adalah gigi Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Emang dijual giginya? Mungkin Nah, aja dia sih. tuh penemu hukum gravitasi dan kalkulus, juga pencipta teleskop modern. Pada tahun 1816, salah satu giginya terjual di London seharga $3.633. $3.366. Ya, nah Tapi kalau itu tahun lalu. 1816. Nah, kalau saat ini itu setara sama $35.700. Giginya dibuat jadi batu cincin. Itu kalau dijadiin rupiah berapa duit ya? Giginya Bisa dibuat kita jadi beli. batu cincin. Jadi diiket gitu kali. Maksudnya iya kan diiket terus Iya, jadi cincin gitu lo maksudnya. tak dijadiin itu lo kayak diamond gitu Iya. kan cuma gigi. Males juga sih, Wak. Males juga ya punya orang Iya, meninggal bekas lo ya. itu ini. Iya. Dan itu kan bagian tubuh manusia gitu kan, Iya. orang gitu. Lu ngeri gak sih gitu? Iya. Tapi bisa sampai dijual gitu ya. Lu kalau dilamar pakai itu lu mau gak? Tapi itu mahal loh, harganya Mahal. $35.000 loh. Diamond kalah lo. Iya, $35.000 loh. Takut ada tiba-tiba ngegigit gitu kan bekas arwahnya gitu kan tiba-tiba maksudnya putus jarinya gitu ya, Wak. Ih. Serem banget. Terus kalau tiap pagi bangun harus
2 Sikat menit. gigi ya, Wak. Jadi kalau tiap hari gitu lo ngapain? Enggak, nyikatin cincin gue. Bentar 2 menit ya. 2 menit gitu. ya, bentar. Mau tidur 2 menit. Mau makan. Wow, Miss Warnawati, Luar biasa. Gila, faktanya. Lumayan lah ya, Wak, menambah ilmu pengetahuan. Iya, kalau kayak gini sih nggak apa-apa lah dia datang-datang sih. Iya boleh lah kalau selama materinya berbobot mah. Tapi ngomong-ngomong next time tolong ya gelasnya diisi. Ini tuh pajangan. kita Datang masa nggak dikasih Kalau minum? kalau yang punya gue sama punya Alfian ada isinya. ya udah kita isiin aja. Iya, jorok banget sih masa bekas kita isi ke gelas dia. Oh. Minum dulu lah. Jadi gitu ya soal gigi ya. Nggak ada cemilan nih, oleh-oleh gitu. Iya. Emang kita punya bintang tamu, Oh, iya. nggak ada yang mau dikasih oleh-oleh. Saya loh datang loh. Ya lu datang nggak bilang-bilang. Iya, lu Kita kan kan nggak diundang. dipanggil. Lah siapa yang panggil? Tadi denger ada wartawati kan Gue datang. bilang yang jagain gue waktu itu di rumah sakit pas habis operasi itu kakaknya Miss Wartawati. Begini nih. Namanya Miss Hani. Tapi kan kesebut tuh wartawati. Gue ngutang banget nih sama kakaknya dia nih, gila lo. Gue Utang ditemenin budi lo, lu. utang budi banget gue. Utang budi lu. Dia Yaudah lah. sampai bolos kerja Udah nemenin lah, gue di rumah bayarin sakit. adiknya lah, lu traktir. Iya. Operasi. Lu traktir operasi, Iya loh. anestesi, operasi. Ngefly mau nggak? Enak banget sih, ngefly. Tapi tau nggak? Gue baru tahu setelah seminggu setelah gue operasi, gue baru tahu ternyata gue dicengin men Sama? di dalam ruang operasi Sama? sama dokternya. Kenapa? Dalam keadaan gue nggak sadar itu kan gue lagi di anestesi yang gue nggak sadar. uh. Lu rasanya gimana sih? Lu tahu kalau dicengin pada saat nggak sadar? Tapi lu denger? Terima nggak lo? Taunya dicenginnya Lu tuh dari dari mana? mana? Depannya pas gue mau buka jahitan. Oh, terus dia bilang apa? Buka jahitan gue ceritain, iya kan waktu di ruang operasi kan dicengin gitu, cengin apa? Ini, jadi pas membuka jahitan tuh dokternya ngomong, ya elah nih susah amat sih, sempit, katanya gitu. Pipi gue tuh tembem banget sampai ke dalam-dalam tuh berdaging gitu, ngerti nggak lo? Neken ke dalam? Neken ke dalam, jadi dia mau buka jahitannya susah gitu. Iya nih kemarin juga di ruang operasi juga diomongin nih, bus nih gimana sih cabi banget ini gitu. Sempit banget ini ruang kerja gue, gitu kata dokter giginya. Bukanya susah ya? Iya, sialan Wak, gue dicengin Wak di dalam. Gitu kan. Tapi yang penting sekarang udah sembuh total Aman, dong. alhamdulillah. Itu Udah berapa lama makan recovery-nya? Sebenarnya sih 3 hari aja tuh lu udah bisa ngunyah. Udah bisa ngunyah? Cuma gua nggak pede. Pakai mau ngunyah aja harus pede Iya, ya? nggak pede Iya. gitu gue. Masih ada trauma-trauma gitu ya? Jadi Takut gua ya? akhirnya baru ngunyah di hari keempat. Hari baru keempat. gua mulai ngunyah gitu. Tapi itu juga ngunyahnya harus pelan-pelan gitu. Jadi selama 3 hari itu makannya bubur. Iya, Atau apa bubur gitu? terus Energen? kayak enggak kayak apa biskuit gua hancurin pakai susu gitu-gitu lah yang kayak gitu. Bata lu hancurin pakai Iya. susu. Puyo puding puding sutra. Sementara keluarga gue datang emang mereka niat banget datang rame-rame lo, tau nggak lo, ngegelar masakan Padang. Wow. Itu yang Gila. paling Iya the kan? best ya Iya kan, kan? masakan Padang. Jadi sebenarnya sakitnya tuh ketutup sama kesel. Hati lebih sakit ya? Sakit lo, gila. Kayak lo nggak disupport ya sama keluarga. Keluarga besar lo rame-rame makan tunjang, rendang, terus ada ayam bakar segala macam. Sakit kan Wah, kita cuma dikasih itu doang. Dikasih biskuit doang gitu pakai susu. Kayak orok ya? Iya. Sebel banget. Tapi abis lo operasi selesai, recovery selesai, sekarang yang lo rasain apa? Enggak ada sih, maksudnya ya udah. Udah normal enteng aja. semua? Normal. Udah nggak ada sakit-sakit apa-apa Iya, lagi ya? iya. Yang penting lega ya semua Lega. urusan gigi Maksudnya udah biar kelar. nanti itu nggak kayak yang ntar harus dibolak-balik gitu. Iya. Atau nanti kalaupun didiemin pasti akan ada masalah lagi gitu ke depannya gitu. Udahlah, gue pikir biarin deh gitu, kerjaan aja deh langsung gitu. Nah, pesan-pesan dari lo nih sebagai orang yang udah ngejalanin dan ngalamin perawatan gigi kayak gini apa nih buat pendengar kita nih? Pesan gue sih jangan dianggap sepele ya gitu. Maksudnya kalau lo memang ngerasa, apalagi udah lo rasain ya gangguan ya kayak misalnya bengkak atau apa gitu, lo jangan hajar sama obat anti nyeri aja terus udah nggak lo bawa ke dokter gitu. Karena maksud gue serem loh, gigi itu tuh ya itu yang tadi gue bilang, banyak syaraf-syaraf di seputaran rongga mulut itu. Iya. Itu bahaya kalau lo diemin gitu. Maksudnya banyak banget juga penyakit yang awalnya itu dari masalah di gigi dan mulut gitu. Iya. Jadi emang lo harus benar-benar sih, Betul banget tuh. ya kan? Sama periksa rutin, cek 6 bulan sekali. Gue abis ini mau langsung ngecek nih kayaknya. Cus, gua cek, lo juga Ya, cek. siap. Lengkap nggak gigi lo? Lengkap. Tapi yang belakang emang udah dicabut sih Dia gue. masih gigi susu semua kayaknya. Ya Allah, bocah Bocil. ya dia. Bocil dia. Oke guys,
sampai di sini dulu oleh-oleh kita, obrolan leha-leha kita. Sampai Mudah-mudahan ketemu lagi. bermanfaat Ya, moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya, topik-topik yang lebih seru lagi. Oke. See you guys.